Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah wafat di penghujung tahun Desember. Kita pernah ditelepon, petugas jenazah pernah diminta untuk penyelenggaraan jenazah di bulan Desember itu kurang lebih di tahun 2018. Begini kisahnya. Pemirsa sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdering handphonenya petugas jenazah. Tanda dimintakan petugas jenazah untuk penyelenggaraan jenazah. Dan di hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan salah satu jamaah meninggal, yang tepatnya betapa rajinnya jamaah ini sholat di Masjid Al-Irsyad, dan rumahnya berada di belakang Masjid Al-Irsyad. Kemudian merespon hal tersebut teman-teman kita dari Masjid Al-Irsyad, para asatidzah pun datang di tempat tersebut. Rumahnya tidak jauh dari Masjid Al-Irsyad, di belakang Masjid Al-Irsyad. Belum lama ini dia hijrah, dan betapa bersemangatnya orang ini sholat, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada bekas tindik, ada bekas anting-anting, ya, meskipun dia pria, bekas-bekas hijrahnya. Kemudian dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum lama. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala mendahului semuanya. Ini berasal ataupun kita turun dengan kelompok yang saat itu penyelenggaraan jenazah kita. Ada Pak Arman, tim kami, Ustadz Arman, kemudian Pak Abdullah pun tim kami di dalam penyelenggaraan jenazah tersebut. Kita segera datang, kita datang di tempat tersebut, dan kalau tidak salah saat itu mungkin sementara Ramadan 2018 bulan Desember, dan Masya Allah kita menemukan jenazah di saat itu dalam keadaan Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki wafatnya pemuda ini. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki ataupun mengindahkan akhir hayat pemuda ini. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita yang selalu mungkin kita dengar dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bikhawatimiha. Ya. Amal ini akan tergantung di mana? Di akhir penutup hidup kita. Jadi para pemirsa sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengalaman ini kami bagikan sebab semoga ini menjadi pengingat kita bersama. Ada yang menunggu kita ketika memang hidup ini mampu kita urus dengan baik. Semestinya kita pun adalah orang yang tidak terlambat untuk mengurusi rencana mati kita. Rencana mati kita. Kami mendapati ataupun kami melihat secara langsung ternyata Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dengan sebaik-baiknya, ya, jenazah tersebut. Dan Masya Allah, padahal beliau ini rahimahullah ta'ala, ya, belum lama hijrah, masih ada bekas-bekas dia hijrah, namun dikatakan oleh Ta'mirul Masjid Al-Irsyad bahwa dirinya tidak pernah terlambat dalam mengerjakan sholat subuh yang dahulu dia tidak melaksanakannya. Para pemirsa sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami datang dan sungguh luar biasa juga bahwa banyak yang datang, ya, banyak yang berkumpul di tempatnya, di kediamannya. Ini merupakan satu kelebihan, ya. Ini merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tatkala banyak yang datang hadir
dalam penyelenggaraan jenazah. Apalagi turut sholat, ya, apalagi turut sholat di dalamnya. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa para pemirsa sekalian? Karena kata Nabi SAW ada 40 orang saja yang bertauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 40 orang bertauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan insya Allah akan menjadi syafaat bagi orang tersebut tatkala 40 orang tersebut datang menunaikan sholat jenazah di tempat tersebut. Dan Masya Allah, lebih dari 40 orang yang menyelenggarakan sholat jenazah di hari itu. Dan ya, kita datang dan pembina kita pun datang, Ustadz Abdurrahman Daim, Masya Allah. Betapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan kondisi terbaik bagi orang-orang yang wafatnya dalam keadaan baik, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembina kita, pembina petugas jenazah, Ustadz Abdurrahman Dai pun turut hadir di saat itu. Ya, yang kita tahu beliau adalah orang yang cukup padat dengan agendanya, namun betapa Allah rangkaikan indah orang-orang yang meninggal wafat dengan insya Allah husnul khotimah. Dikumpulkanlah orang-orang yang lisan-lisannya gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ustadz yang hadir, Ustadz Abdurrahman Dai hadir di tempat tersebut. Dan Ustadz Khalid juga mempersamai kita di tempat tersebut, hafizahullahu taala. Kemudian beliau pun yang menjadi saksi fulan ini, sang jenazah ini rajin ke masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah dalam hijrahnya. Lalu kemudian betapa keluarga merasa kehilangan dengan seorang sosok di dalam keluarganya yang dahulu mereka mengenal. Dahulu mereka mengenal hidupnya mungkin dalam keadaan tidak baik. Kemudian mengenal masjid, dia kembali ke dalam ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kisah yang begitu indah di bulan Desember, bahkan di setiap hari pasti ada saja yang meninggal. Betapa indahnya penghujung tahun itu. Allah Subhanahu wa taala tutup tahun itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita bukan dalam keadaan melakukan perayaan-perayaan yang wa na'udzubillahi min dzalik, melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata setelah sholat subuh, ternyata telah meninggalkan kemaksiatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya. Dan para petugas jenazah hadir di saat itu. Kita perlahan memandikan jenazahnya, dan subhanallah, tatkala memandikan jenazahnya, tatkala membasuh jenazahnya pun nyaris ya, kita selalu memandikan jenazah itu nyaris tidak memiliki bau yang semestinya. Kita mengetahui bahwa ada aroma-aroma yang dikeluarkan oleh sang mayit itu, namun Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki kehidupan orang-orang yang dalam keadaan wafatnya baik, Masya Allah. Kemudian kita dimudahkan dengan segala sesuatunya dalam penyelenggaraannya. Betapa di beberapa kesempatan memang kita ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan jenazah, dan itu memang terjadi karena ya barangkali ya, terjadi hal tersebut. Kita akan melihat, atau manusia secara normal lihat mungkin pengaruh fisiknya, pengaruh sudah ditaruh lebih lama dan sebagainya. Islam memandang itu semua ada sesuatu hal yang berupa amalan, amalan-amalan yang menjadikan sang mayit tersebut enggan. Allah Subhanahu wa taala izinkan orang-orang yang berusaha saleh untuk bisa menyelenggarakan jenazahnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Namun di jenazah ini Allah Subhanahu wa taala begitu memudahkan kita sampai pun kita memandikan jenazah tersebut. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian, kita menemukan kebaikan di setiap kita memandikannya.
Dan ya, kita menyelenggarakannya, eh, menutup auratnya, melindungi dari pandangan banyak orang, masya Allah. Ini salah satu apa istilahnya, salah satu kewajiban ataupun amanah dari para petugas jenazah adalah melindungi kehormatan sang mayit. Dan begitu kita apresiasi, begitu kita hargai keluarga-keluarga yang meminta diselenggarakannya amanah ini kepada petugas jenazah itu sendiri. Benar-benar insya Allah kita akan berusaha menerapkan sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam menjaga kehormatan tersebut, tidak menyentuh langsung kemaluannya, ya, menutup seluruh auratnya tatkala dimandikan dan sebagainya, tidak menyingkap batasan-batasan yang di, di, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bagusnya wafat kita, jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita orang yang mampu menutupi itu dari keluarga kita atau bukan dari kita. Allah jaga aurat kita hingga saat tubuh ini sudah kaku dan tidak bisa lagi bergerak sama sekali. Alhamdulillah, Masya Allah, di antara keutamaan meninggalnya si fulan ini dalam keadaan baik. Kita harus membawanya di di setelah menyolatkan di Masjid Al-Irsyad, kita membawanya di pekuburan. Pekuburannya berada di Isimu. Ya, di Isimu, tepatnya di Jalan Haya-Haya, agak di sedikit pegunungan, dan kita menguburkannya. Banyak orang yang datang juga untuk Masya Allah membersamai di kubur, kemudian kita mendoakan sang mayit di kuburan tersebut. Kita sama-sama mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Istaghfiruhu li akhikum. Minta ampunkan dia kepada Rabbmu. Masya Allah, ada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, betapa rindu mereka terhadap dirinya, kesalehannya dan sebagainya. Dan para pemirsa sekalian, demikian kisah yang meninggal di bulan Desember pernah terjadi di penghujung tahun di 2018, 2 tahun silam, yang pernah kami langsungkan amanah fardu kifayahnya. Betapa baik, betapa indah akhir kematiannya, yang di awal ya mungkin terhitung dia adalah orang yang awal-awal hijrah, terhitung baru beberapa bulan hijrah, namun Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati, ya, melihat hati-hati orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memilihkan akhir hidup yang terbaik di atas hijrahnya dengan setelah meninggalkan semua bekas-bekas hijrahnya, bekas-bekas berasal dari kemaksiatannya. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sebagian pengalaman dari petugas jenazah. Semoga memotivasi kita di antara banyak hal-hal, perayaan-perayaan yang mungkin saja di akhir-akhir tahun seperti ini maut tetap memantau kita. Bukan mungkin lagi, pasti maut memantau kita. Adakah kita orang yang mungkin luput dari mengingat kematian? Mungkin luput dari mengingat bahwa terlalu dekat ini kematian daripada cita-cita di tahun 2022 ini. Kemudian kita lepas tahun ini dengan perayaan-perayaan yang menjadikan kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita pikir lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala pernah memanggil orang dengan cara yang baik dalam hidupnya, kita pernah penyelenggaraan jenazah di dalamnya di akhir tahun seperti ini, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala pun mampu mencabut nyawa kita sedang kita dalam keadaan bermaksiat kepadanya di akhir tahun seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup tahun ini dengan kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita pun dengan kebaikan. Husnul khatimah, akhir yang indah. Khitamuhu misk, bahasa Al-Quran. Penutup yang indah, happy ending. Akhir kehidupan yang bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.